Sahabat GKI Klasik Solo, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, di saat yang teduh ini, buatlah kami mengerti akan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Tetapi nanti saya akan membacakan ayat 1 sampai 3 saja, dan mohon nanti sahabat sekalian bisa membaca di rumah ayat 1 sampai 22. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan itu tidak akan tertunda. Sahabat GKI Klasik Solo, ada sebuah kisah nyata di Korea yang diceritakan oleh seorang YouTuber asal Korea tentang misteri meninggalnya seorang ibu di sebuah kafe yang adalah milik ketiga putrinya sendiri. Nah, si ibu ini membantu di kafe itu untuk membuat kue-kue sebagai makanan pendamping minum kopi. Pada suatu hari, si ibu ditemukan meninggal di kafe dalam kondisi terdapat luka-luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan bahwa si ibu ini meninggal karena dipukuli dalam waktu yang lama. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, pelakunya tak lain adalah ketiga putrinya sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, rupanya ketiga putri ini berteman akrab dengan ibu pemilik gedung tempat mereka menyewa kafe. Ibu ini sebenarnya adalah teman dari mamanya. Nah, rupanya ketiga putri itu juga berteman akrab dengan teman mamanya ini. Ketiga putri ini yang sama-sama berusia 40-an tahun dan sama-sama belum menikah, ternyata termakan hasutan dari si teman mama itu yang mengatakan bahwa kondisi mereka yang belum nikah dan belum mencapai kesuksesan itu adalah gara-gara mamanya. Si teman mama ini mengatakan bahwa seharusnya kamu sudah bisa bertemu dengan laki-laki yang sukses. Seharusnya kamu sudah bisa memiliki keluarga yang bahagia. Namun mamamu menjadi penghalang. Ia juga mengatakan pada mereka bahwa kamu itu nggak salah, yang salah itu dia. Yang salah itu dia. Kamu itu anak baik, bukan kamu. Nah, prihatinnya saat mereka semua dijatuhi hukuman penjara, termasuk teman mamanya tadi, bisa-bisanya ketiga putri itu mengajukan surat kepada jaksa agar hukuman si teman mama ini diringankan dengan alasan bahwa dia itu adalah orang yang baik. Padahal sementara itu, uang warisan yang mereka miliki dari orang tuanya juga sudah diserahkan kepada si teman mama tadi dalam sebuah bisnis. Artinya, mereka bukan saja dihasut untuk membunuh orang tuanya, namun mereka juga dihasut untuk menyerahkan hartanya. Mereka ditipu habis-habisan. Namun, tetap saja mereka menganggap si teman mama ini sebagai panutan mereka, guru mereka, yang sebenarnya adalah guru palsu. Mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa ya ketiga putri itu dicuci otaknya sehingga tidak lagi bisa berpikir dan bertindak benar? Apa yang sebenarnya terjadi pada otak mereka itu? Semua itu berawal dari pemikiran negatif yang dimasukkan ke dalam otak. Ketika suatu pemikiran negatif dimasukkan ke dalam otak kita, maka otak kita akan merespon dengan melepaskan zat kimia tertentu yang memungkinkan semua informasi yang terkait dengan pikiran negatif tadi itu bersinggungan.
sehingga otak terpicu untuk mengulang pikiran negatif yang sama. Contohnya dalam kasus tadi, ketika pikiran negatif, mamamu adalah penghalangmu, dimasukkan ke dalam otak anak-anak itu, maka kemudian otak itu melepaskan zat kimia tertentu yang memungkinkan semua informasi yang terkait dengan pikiran mamamu adalah penghalangmu tadi, itu berkumpul menjadi satu. Misalnya, informasi tentang, ya, buktinya belum ada pria yang mau menikah sama kamu. Buktinya, kamu usahamu belum sukses. Buktinya, pelangganmu sedikit. Nah, informasi-informasi ini berkumpul dan memperkuat informasi yang pertama tadi, yaitu informasi bahwa mamamu adalah penghalangmu. Nah, jika sudah seperti ini, maka proses yang berlangsung selanjutnya di dalam otak adalah otak akan mengulang pikiran negatif tersebut secara lebih sering. Dan ketika pikiran negatif tersebut menjadi lebih sering, terciptalah sebuah jalur syaraf yang baru di dalam otak kita yang berisi informasi permanen di dalam otak kita. Informasi permanennya apa dalam kasus tadi? Mamamu adalah penghalangmu. Itu baru satu pemikiran negatif yang dimasukkan ke dalam otak, berulang dan menjadi permanen. Padahal ada banyak pikiran negatif yang dimasukkan si teman mama tadi ke dalam otak ketiga anak tersebut. Dari yang tadinya hanya pikiran mamamu adalah penghalangmu, lalu ditambah mamamu harus diberi pelajaran, lalu ditambah lagi mamamu harus dipukuli, dan seterusnya. Nah, parahnya lagi, ketiga anak tadi tidak bergaul dengan orang lain selain teman mamanya. Mereka tidak berada dalam lingkungan yang bisa mempengaruhi mereka untuk berpikir dengan benar. Padahal, lingkungan juga memegang peranan yang penting. Apakah pikiran negatif tersebut akan menjadi semakin berkembang atau sebaliknya bisa dilawan? Kalau saja di sekitar mereka ada orang-orang yang bisa berpikir benar dan dapat mempengaruhi mereka, maka kejadiannya mungkin berbeda. Sebagai Kak Ikhlas Solo, jadi betapa berbahayanya ya guru palsu itu. Itu sebabnya surat Petrus menasihati pembacanya agar waspada terhadap guru-guru palsu yang hidup di tengah-tengah jemaat. Jadi jemaat memiliki lingkungan bukan hanya sesama umat percaya, tetapi juga guru-guru palsu di antara mereka. Mengapa harus waspada? Karena pengajaran guru-guru palsu ini begitu memikat, namun menyesatkan. Apa ajaran mereka? Secara berulang di ayat 2, 10, 13, 14, dan 18 dikatakan bahwa mereka mengajarkan hidup menuruti hawa nafsu itu tidak salah. Lalu di ayat ke-13 dikatakan mereka mengajak umat untuk terlibat dalam kegiatan yang mendatangkan kenikmatan tubuh, yaitu seks, foya-foya, mabuk, makan dan minum sepuas-puasnya. Lalu ayat yang kedua juga mengatakan bahwa mereka memberikan cerita-cerita isapan jempol demi mendapatkan keuntungan materi dari umat. Artinya apa? Mereka memberitakan apa saja yang enak didengar oleh telinga, yang tidak membuat kuping panas. Yang penting duitmu keluar, yang penting persembahanmu keluar, dan keuntungan-keuntungan materi lainnya. Lalu mereka akan berpesta pora, berfoya-foya dengan semua keuntungan yang sudah mereka dapatkan. Maka tidak heran kalau mereka bisa hidup bermewah-mewah walaupun sebenarnya mereka hanya guru. Karena apa? Ya karena gurunya adalah guru palsu tadi. Dan dengan entengnya kemudian mereka bisa membungkus semua kejahatan itu dengan bungkus rohani dengan mengatakan, Tuhan sudah memberkati saya. Mereka mencekoki umat dengan sugesti bahwa kamu itu hebat, kamu itu mampu mendapatkan apa saja yang kamu inginkan. Boleh bebas dari segala aturan, kungkungan, dan disiplin apapun. Termasuk
aturan-aturan dari Allah. Itu sebabnya di ayat 2 dan 10 dikatakan bahwa mereka telah menghujat Allah. Para guru palsu ini mengajak umat untuk menikmati kebebasan liar dan kemerdekaan palsu yang sebenarnya itu adalah perbudakan dosa dan menuju pada kebinasaan. Hati-hati. Jangan berpikir bahwa itu tidak ada zaman sekarang. Sebab ayat 1 jelas mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu telah ada sejak zaman perjanjian lama dan masih terus ada sampai sekarang. Jangan juga berpikir bahwa saya itu tidak mungkin terpengaruh dengan guru-guru palsu seperti itu. Kita semua berpotensi untuk terpengaruh. Mengapa? Sebab ajarannya enak, tidak ribet, tidak banyak aturan, semua boleh, semua bebas. Tidak ada teguran, tidak ada penderitaan, tidak perlu perjuangan. Semua serba mudah dan menyenangkan. Dan otak kita akan merespon serta menyimpan semua hal-hal yang menyenangkan itu. Dan ketika itu tidak segera kita tolak, atau kita mungkin agak tidak yakin, tetapi kita mau coba-coba. Nah, ketika kemudian itu terjadi terus-menerus, maka otak kita akan menyimpannya sebagai hal yang menyenangkan secara permanen. Dan kita tidak lagi bisa berpikir jernih bahwa hal itu tidak benar. Ketika kita sudah dipikat dan diikat oleh hawa nafsu, keuntungan materi, dan segala macam kenikmatan duniawi, maka kondisinya menjadi berbalik, bahwa Allah itu kita anggap sebagai penghalang bagi hidup kita. Hukum-hukum Allah itu menyusahkan kita. Firman Tuhan itu memanaskan telinga kita. Dan hati nurani itu adalah musuh yang perlu kita bungkam. Bagaimana cara mengatasi supaya pikiran yang negatif atau salah itu jangan menguasai hidup kita? Penelitian mengatakan kita harus menolak dengan segera. Ketika kita menolak dengan segera pikiran-pikiran yang salah, maka otak kita tidak mendapat kesempatan untuk membuatnya menjadi permanen. Sebaliknya, gantilah dengan pikiran-pikiran yang benar. Maka pikiran-pikiran yang benar itulah yang akan menguasai kehidupan kita dan tidak membuat kita tersesat. Amin.